Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama mata pelajaran matematika. Sebelumnya Ibu akan mencoba memberitahukan tentang teknis pembelajaran matematika selama PJJ dari awal semester kemarin ya. Nah, ini adalah rincian tugas serta apa saja sih yang harus dilakukan selama PJJ per 3 bulan atau sampai di ujian. Kita coba bahas perlahan ya. Nah, awal pola pembelajaran matematika itu dimulai dari ada di sini ada subjudulnya ya. Nah, subjudul itu adalah subbab tertentu yang dijadikan batasan dari masing-masing babnya. Nah, ini Ibu contohkan dari nama dan lambang bilangan. Ini Ibu buatkan videonya di sini. Ibu tulis di sini pertemuan ke berapa sampai ke berapa pada subbab nama dan lambang bilangan. Selalu diawali dengan video pembahasan. Kenapa sih matematika menggunakan video pembahasan? Ya teman-teman, karena supaya menyamakan konsep apa yang diminta oleh PJ dan apa yang diberikan oleh guru kelas atau wali kelas. Kenapa demikian? Karena nanti pembuat soal adalah PJ mata pelajaran tersebut atau penanggung jawab mata pelajaran tersebut. Khawatirnya ketika di awal tidak diberikan video yang sama oleh PJ-nya, khawatirnya nanti akan membuat ketidakseimbangan. Jadi ketika nanti ada ujian formatif, baik itu PTS, baik itu PAS, khawatirnya nanti jawabannya akan berbeda-beda dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PJ. Seperti itu. Bahkan di sini Ibu sampai memberikan apa saja tugas-tugas yang diperlukan, termasuk sampai pada langkah atau polanya. Misalkan di sini pada nama dan lambang bilangannya, pertemuan pertama setelah menyimak video diminta untuk memberikan komentar dengan format. Nah, ini ada kesamaan formatnya. Diharapkan setiap kelas pun sama format dalam penyampaian tugas dari komentarnya seperti ini. Begitu. Nah, menggunakan nama kelas, terus jenis tugasnya seperti apa dan seperti apa. Nah, seperti itu. Kenapa sih Bu dilakukan demikian? Ya, karena Ibu menginginkan teman-teman selain hanya paham bagaimana cara pengerjaannya, teman-teman juga paham konsep yang diminta sebenarnya itu seperti apa. Walaupun dalam masa PJJ ini teman-teman. Kenapa demikian? Ya, karena mungkin misal nih, Ibu memberikan tolerir pada teman-teman selama masa PJJ. Tapi ketika nanti setelah PJJ, teman-teman kan akan naik jenjang misalnya ya, nanti naik ke kelas 2. Nah, khawatirnya ketika kehilangan konsep di kelas 1, misal nih, Bu Guru memberikan nama lambang bilangan dan nama bilangan. Misalkan Bu Guru saat PJJ ini mentolerir lambang bilangan kan menggunakan angka ya, misalkan angkanya 12. Nah, ada teman-teman yang menulisnya bukan lambang bilangan tapi angka bilangan. Ketika di PJJ ini Ibu benarkan, misalkan ya di tugas PJJ-nya Ibu benarkan, artinya teman-teman ada kemungkinan salah konsep. Begitu loh teman-teman. Nah, khawatirnya ketika naik nanti di kelas 2 kok beda sama apa yang diajarkan di kelas 1. Di kelas 1 boleh angka bilangan, tapi di kelas 2 harus lambang bilangan. Kenapa begitu? Nah, itu yang Ibu hindari teman-teman. Kenapa? Karena matematika itu konsepnya saling sambung menyambung. Jadi di kelas 1 misalnya ya, soal cerita di kelas 1 menggunakan, jadi di kelas 2 nanti menggunakan diketahui dan ditanyakan gitu. Di kelas 3 nanti menggunakan diketahui, ditanyakan, dan jawab.
Seperti itu teman-teman. Bukan berarti mengapa matematika ini harus saklek seperti itu? Tidak, teman-teman. Ibu guru di sini ingin membantu teman-teman lebih paham konsep lagi. Yuk dari awal kita benahi. Kita mulai perdalam lagi konsep-konsep matematikanya. Jangan sampai ada miss dan terlewat. Itu sebabnya ibu guru ketika memulai pembelajaran nih selalu menyiapkan list seperti ini. Tapi kenapa sih list seperti ininya tidak diberikan di awal sama teman-teman semua? Ya, karena di sini sudah ada link-linknya. Khawatirnya ketika ini disebarluaskan sama teman-teman di awal, nanti teman-teman udah bisa langsung nonton ke selanjutannya. Gitu, makanya list ini hanya diberikan pada wali kelas masing-masing. Jadi wali kelasnya yang mengatur nih, oh kayaknya kelas saya atau di kelas, misal ya di kelas Usman, sepertinya pertemuan satu ini bisa dalam waktu 1 hari misal. Atau wah ini pertemuan satunya agak sulit nih di kelas 1 Usman, perlu 2 kali misal seperti itu. Atau perlu ditambah bingit, silahkan, itu tanggung jawab dari wali kelasnya masing-masing teman-teman. Hanya dari PJ memberikan satu format video konsep agar tidak berbeda konsep yang diberikan pada kelas Abu Bakar, kelas Umar, dan kelas Usman. Begitu kurang lebihnya. Nah, kenapa sih Bu banyak video-video di YouTube diberikannya? Ya, kenapa? Karena rata-rata durasi videonya panjang-panjang teman-teman. Nah, oleh karenanya Ibu memberikan atau uploadnya ke dalam akun YouTube supaya nanti teman-teman tinggal lihat linknya dari YouTube atau bisa diputar ulang dengan mudah dari YouTube atau bisa di-download dari YouTube-nya. Misalkan teman-teman nih mau review, teman-teman tinggal buka aja link YouTube-nya. Tinggal buka downloadannya kalau tidak ada kuota. Itu teman-teman untuk memudahkan sedemikiannya. Nah, lalu kenapa sih Bu di setiap akhir bab kayak ini nih, ini kan nama dan lambang bilangan, pertemuan 1, pertemuan 2, lalu ada tugas. Nah, tugasnya itu biasanya berupa baik itu edukendi atau quizzes gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya teman-teman untuk agar Bu Guru bisa meninjau nih sejauh mana sih perkembangan teman-teman di kelasnya masing-masing. Misal, wah kelas Umar nih perlu bimbingan tambahan nih ketika melakukan edukendi karena banyak yang masih kesulitan. Pasti kan teman-teman ketika kesulitan akan lapor pada wali kelas ya teman-teman ya. Bu Guru ini kita masih kesulitan dalam ini. Bu Guru dalam tugas di edukendinya yang soal ini susah. Nah, nanti Bu Guru wali kelasnya akan tahu. Nah, ketika Bu Guru wali kelasnya tahu di mana yang kalian susah, itu menjadi kebijaksanaan wali kelas masing-masing untuk menambah. Misalkan wah kayaknya kelas Umar harus ditambah nih 2 hari untuk gimit. Boleh, silahkan saja gitu. Nah, seperti itu. Atau kalaupun tidak mau, sepertinya sudah bisa dilanjut di bab berikutnya, tidak masalah gitu teman-teman. Nah, itu sebabnya kenapa sih di setiap di akhir subbab selalu ada baik itu quizzes, baik itu edukendi dan lain sebagainya. Tujuannya murni hanya untuk mengecek nih kemampuan teman-teman itu sejauh mana, seperti itu. Apa ada perlu diperbaiki lagi atau ada perlu diperjelas lagi gitu ya. Karena setiap kelas kan beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang misalnya kelas Abu Bakar kesulitannya bukan di nama dan lambang bilangan, tapi kesulitannya di membandingkan misalnya. Itu akan berbeda teman-teman pola perlakuannya, dan itu menjadi kebijaksanaan wali kelas masing-masing. Nah, PJ hanya memberikan video konsep dari pembelajaran yang diminta untuk nanti kedepannya saat ujian formatif maupun ujian PTS atau ujian PAS. Begitu teman-teman kurang lebihnya. Nah, lalu
ada lagi nih masuk pada materi berikutnya. Nah, di sini masuk pada subbab materi berikutnya ya teman-teman ya. Nah, ini pun sama, bergantung pada kebijakan wali kelasnya masing-masing. Ketika dirasa, wah kelas ini sepertinya kurang, ditambah dengan jam lain boleh silahkan, atau mau ditambah gimit silahkan. Tapi akan berbeda dan tidak bisa disamakan teman-teman. Contoh ya, misalnya kelas Ali, kok kelas Umar banyak gimitnya ya? Ya mungkin karena kelas Umar memang membutuhkan gimit yang banyak gitu. Akan berbeda dengan kelas Ali yang mungkin hanya membutuhkan gimit sekali atau 2 kali. Jadi tidak bisa disamakan teman-teman, karena kemampuan di tiap kelasnya berbeda-beda. Kan teman-teman juga di dalam kelasnya beda-beda. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lalu setelah itu pun sama nih, di sini setelah mengurutkan dan membandingkan masuk videonya, lalu teman-teman diminta mengerjakan Educandy. Tadi kuisis ya, sekarang Educandy. Biasanya seperti itu juga. Nah, lalu itu untuk mengecek juga. Nah, terus biasanya di setiap bab, misalnya bab 1 kan ini masuk ada 1 keterampilan dalam matematika ya. Nah, ini ibu sampai memberikan juga skala penilaiannya. Jadi agar semua tiap kelas itu sama teman-teman skala penilaiannya, walaupun yang menilai gurunya berbeda-beda. Contoh, kelas 1 Abu Bakar dinilai oleh Ibu Tantri. Nah, berbeda dengan kelas 1 Umar yang dinilai oleh Ibu Dela untuk nilai keterampilan ya teman-teman. Nah, karena Bu Dela dan Bu Tantri orangnya berbeda, jadi ibu selaku PJ memberikan format acuannya nih teman-teman. Jadi ada kriterianya. Nah, 90 karena apa? Karena apa? 85 karena apa? Karena apa? Jadi akan sama nanti range nilainya, walaupun penilaiannya beda-beda teman-teman. Seperti itu ya. Nah, lalu ada pembahasannya. Setiap ada pengambilan nilai, ibu guru selalu memberikan pembahasannya. Nah, kenapa sih diberikan pembahasan? Karena tujuannya agar memudahkan kalian nih teman-teman ketika nanti menemukan soal yang serupa saat ujian. Jadi nilai keterampilan dalam matematika bisa muncul pada saat ujian formatif atau PAT atau PAS atau MIT yang kemarin tuh PTS. Seperti itu teman-teman tujuannya. Nah, lalu sama halnya dengan bab-bab lain ya, itu juga demikian. Lalu ada latihan tugasnya. Nah, lalu setiap sebelum ujian PTS, ibu selalu memberikan pekan drill. Apa itu pekan drill? Pekan drill adalah pekan di mana ibu guru meminta wali kelas untuk memberikan latihan drill. Biasanya itu bergantung pada wali kelas masing-masing atau kebijakan wali kelas masing-masing, karena yang mengetahui apa yang dibutuhkan kelasnya adalah wali kelasnya masing-masing teman-teman. Ibu tidak bisa nih menyamaratakan semua kelas seperti tadi, karena kan teman-teman beda-beda. Di kelas Abu Bakar mungkin kemampuannya yang kurang, yang kesulitan mungkin ya di soal cerita. Di kelas Umar mungkin yang kesulitan paling berat adalah pola bilangan. Di kelas Usman mungkin yang paling berat adalah nama bilangan. Jadi tidak bisa disamaratakan teman-teman. Itu sebabnya ibu PJ memberikan pekan drill. Nah, ini malah ibu memberikan pekan drill 1 bulan sampai PTS berlangsung hampir 2 minggu atau 3 mingguan lah kurang lebihnya, dengan durasi waktu dalam 1 minggu ada 3 kali pertemuan matematika. Tapi ini juga bergantung pada kebutuhan kelasnya masing-masing. Ada beberapa kelas yang sampai pekan drillnya hanya cukup 1 minggu karena kemarin-kemarin banyak gimit atau banyak materi yang berulang. Itu bergantung pada wali kelas masing-masing teman-teman. Nah, di sini ibu tekankan kebijakan kelas masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan materi di kelasnya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi pekan drill ini harus ada dan wajib ada minimal seminggu atau 3 kali seminggu.
Itu yang Ibu harapkan. Kenapa sih harus ada pekan drill? Ya, karena matematika itu kan ditujukan untuk latihan. Apalagi sebelum PTS gitu teman-teman. Kalau teman-teman rajin mengerjakan latihan, teman-teman insya Allah bisa mengerjakan ujiannya nanti terbiasa. Karena matematika itu pembiasaan teman-teman, bukan hafalan. Jadi kalau teman-teman menghafal ini rumusnya pakai ini terus pakai jadinya ketemunya begini, aduh itu nggak bisa dalam pelajaran matematika. Teman-teman harus hafal konsep, teman-teman harus sering latihan supaya bisa mengerjakan ujiannya. Itu sebabnya diadakan pekan drill. Nah, lalu di sini Ibu juga menekankan bisa berupa kebijakan tiap kelas boleh beda. Jadi bisa berupa latihan soal dari guru kelas masing-masing, bisa berupa gimmick, pembahasan buku paket. Jadi buku paket yang sebelumnya dibahas soal-soalnya gitu ya, latihan lagi, diberikan latihan soal lagi bisa gitu, atau diberikan pembahasan latihan soal evaluasi bab 1 bisa, itu diberikan pembahasan oleh wali kelas masing-masing, atau bisa juga menggunakan kuisis, bisa juga menggunakan edukendi. Jadi bergantung pada wali kelas masing-masing. Sekali lagi disesuaikan dengan kemampuan kelasnya masing-masing, tidak bisa disamakan. Begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham nih alur dari PJJ Matematika. Insya Allah setelah PTS ini mulai besok nih, nah itu akan ada pola pembelajaran MTK selama PJJ untuk setelah PTS. Jadi di bab 2 dan di bab 3 sampai menuju PAS. Nanti akan ada format seperti ini juga, hanya teman-teman tidak akan diberitahu dari awal. Kenapa? Karena ada link-linknya nih teman-teman. Ini kan sudah ada ya. Nanti takutnya ketika teman-teman diberikan dari awal, nanti teman-teman udah loncat ke pertemuan kelima, padahal belum sampai situ gitu. Jadi teman-teman sabar, nanti akan dibagikan oleh wali kelasnya masing-masing gitu per pertemuannya. Itu juga berdasarkan pertimbangan wali kelasnya masing-masing. Kira-kira kelasnya berlangsung pertemuan keberapaannya sampai berapa kali gitu ya teman-teman ya. Nah itu sebabnya kenapa sih matematika itu tiap kelas beda-beda polanya. Ya karena wali kelasnya juga beda-beda. Yang menentukan teman-teman ini sampai ke pertemuan berapa itu juga adalah wali kelasnya gitu ya. Jadi PJ hanya memberikan video konsep-konsep dasarnya saja. Nah ketika diberikan video konsep-konsep dasarnya, teman-teman mencermati dengan benar diharapkannya, supaya teman-teman tahu nih apa yang diminta oleh PJ di saat mengerjakan formatif atau PAT atau PAS gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti tidak ada miss lagi. Misalnya di PAS PJ-nya meminta soal cerita menggunakan jadi. Nah, tapi teman-teman tidak menggunakan jadi, padahal beberapa video sebelumnya sudah ditekankan menggunakan jadi dan lain sebagainya. Atau misalnya di dalam penjumlahan bersusun panjang, dimintanya menggunakan dijabarkan, ada puluhan ada satuannya, tapi ada teman-teman yang tidak menjabarkan puluhan dan satuannya. Nah itu disalahkan, tapi teman-teman tidak terima. Nah sebenarnya teman-teman harus lebih mencermati lagi video konsep yang diberikan oleh PJ-nya, karena di situ biasanya ditekankan berulang-ulang oleh PJ-nya dalam pemberian baik itu pemberian tugas dan juga pada video konsepnya gitu ya teman-teman ya. Nih kayak ini nih, mana ya? Nah ini soal cerita.
Itu juga begitu, di dalam videonya ditekankan cara pengerjaan soal ceritanya seperti apa, lalu pola barisan, cara mengerjakan pola barisannya seperti apa, yang diminta PJ seperti apa. Itu biasanya terdapat dalam video konsep dari PJ-nya gitu teman-teman. Adapun wali kelas biasanya mengembangkan atau melakukan pengulangan berulang-ulang dari konsep yang diberikan atau video yang diberikan. Oke. Ya, oke, langsung saja ya kita lanjut pembahasan pada PTS kemarin. Di nomor 1, lambang bilangan 0 adalah lambang, ingat ya, lambang itu adalah angkanya. Berarti jawaban yang tepat adalah B, benar, B. Lalu nomor 2, nama bilangan angka 32 adalah nama bilangannya. Ingat ya, berarti tulisannya teman-teman 32. Iya, jawabannya yang tepat harusnya adalah A. Betul. Nomor 3, berapakah lambang bilanganku 77? Angkanya ya teman-teman ya. Iya, yang tepat adalah betul, C. Angkanya 7 dan 7 aja karena 77. Kalau yang A itu 777. Kalau yang B itu adalah 7. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Betul teman-teman. Nah, ini dibutuhkan ketelitian teman-teman nih. Lanjut, nomor 4, manakah yang lebih banyak dari gambar berikut? Mana yang lebih banyak? Jagung ada 2, terong ada 5, apel ada 4. Ya, yang lebih banyak adalah yang 5, terong, B, benar. Nah, lalu kita lanjut pada soal berikutnya. Nomor 5, manakah yang lebih sedikit dari gambar berikut? Betul, yang lebih sedikit adalah yang 2, yaitu jagung. A, jagung, betul. Nah, lalu selanjutnya ya. Nomor selanjutnya, nomor 6, 2 buah tomat lebih titik-titik dari 4 buah stroberi. Kalau 2 dengan 4 berarti 2 lebih. Iya, harusnya jawabannya adalah yang B, lebih sedikit dari 4 buah stroberi. Betul, jawabannya yang B ya. Nah, ini nomor 7, 5 topi ditambah 4 sama dengan ya 9. Lalu nomor 8. Nah, kerjakanlah penjumlahan cara bersusun pendek pada gambar berikut. 15 ditambah 2. Ingat satuannya dulu ya teman-teman. 5 tambah 2, 7. Lalu puluhannya turun. Jadi benar, 17. Oke, next, nomor 9. Kerjakanlah penjumlahan cara bersusun panjang. Nah, ingat teman-teman, bersusun panjang. Jadi teman-teman harus menyiapkan puluhan dan satuannya dulu, lalu jumlahkan satuan dengan satuannya. Ya, kita lihat ya angkanya. Benar, yang paling tepat adalah yang B. Benar, karena 3 ditambah 6 sama dengan 9 teman-teman. Lalu puluhannya turun ke bawah. Jadi 10 ditambah Next, nomor 10. 10 kue dikurangi 5 kue sama dengan titik-titik sisa kue. 10 dikurangi 5. Kita kurang ya, hitung mundur. Jadi jawabannya adalah ya benar, A, 5. Nah, betul. Selanjutnya adalah nomor 11. Nomor 11, kerjakan soal berikut. Nah, ini udah keluar nih kemarin di formatif ya teman-teman ya. Nah, kalau ini menggunakan cara, karena di perintah soalnya ada keterangan caranya. Jadi, benar, jawaban yang tepat adalah B. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Lanjut, nomor 12. Kerjakanlah pengurangan cara bersusun pendek. Ingat, kalau cara bersusun pendek, satuan dikurangi satuan ya. 7 dikurangi 3 adalah benar, 4. Sementara puluhannya dikurangi tidak ada, jadi turun 1. Jadi jawabannya adalah ya 14. Betul. Oke, selanjutnya di nomor 13.
urutan buah dan sayur dari yang terkecil. Ingat ya teman-teman, itu terkecil, berarti dari yang paling kecil. Benar, jawabannya adalah A, C, dan B. Lalu nomor 14, urutan bilangan di samping dari yang terkecil. Ingat ya, angka yang paling kecil. Ya, jawabannya adalah B, 6, 7, 8, 9. Benar. Lalu nomor selanjutnya, nomor terakhir nih teman-teman, nomor 15. Urutan buah dan sayur dari yang terbesar. Ingat ya teman-teman, dari yang terbesar. Iya, jawabannya adalah B dulu, yang 5. B, C, lalu A. Iya. Alhamdulillah nih teman-teman, hebat-hebat banget, nilainya juga hebat-hebat. Nah teman-teman, kunci dari pelajaran matematika adalah teman-teman harus sering berlatih terus mengerjakan soal, agar teman-teman terbiasa ketika menemukan soal yang serupa atau pengerjaannya sama, teman-teman udah paham sama konsepnya gitu ya teman-teman. Jadi ingat, bukan dihafalkan konsepnya, tapi difahami dan disering latihan, diulang-ulang. Oke, semangat terus teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.